Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, para pengurus BUMDes. Kali ini kita masih bersama di aplikasi Sig BUMDes Go ya. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp ya. Fitur-fiturnya nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Jadi teman-teman harus simak videonya sampai habis ya. Karena kemungkinan videonya akan lumayan panjang. Kita akan membahas satu persatu dari setiap menu yang ada di aplikasi Sig BUMDes Go ini. Oke, kita skip dulu untuk halaman websitenya karena ini sudah berulang kali ya kita bicarakan. Kita langsung aja ke menu adminnya ya, ke dashboard dan menu-menu yang ada di aplikasi Sig BUMDes Go. Sekarang kita login. Oke, ya. Disinilah halaman admin, halaman dashboard untuk teman-teman semua mengelola ya keuangan BUMDes ya, penjualan atau nanti ada anggaran ya. Semuanya akan dilakukan di halaman admin ini ya. Ini adalah halaman admin yang butuh login ya. Kalau yang sebelumnya adalah halaman website, itu untuk publik ya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya. Ini adalah halaman admin. Jadi hanya yang punya password ya yang bisa untuk login. Oke. Dan halaman website adalah halaman publik ya. Jadi masyarakat bisa membeli produk misalkan ya, membeli produk atau memberikan kritik dan saran ya, itu bisa melalui di halaman publik yaitu halaman websitenya. Baik, langsung aja ya, agar videonya tidak terlalu panjang, kita akan jelaskan dari menu kasir pos terlebih dahulu ya. Oke, kita buka. Inilah adalah menu kasir atau pos ya, point of sale. Jadi tempat istilahnya kasir ya membuat transaksi di sini. Jika pelanggan ya berbelanja ya, misalkan ada teman-teman semua memiliki unit usaha minimarket atau sejenisnya. Nanti kalau teman-teman mempunyai mesin scanner ya, bisa tekan F2 untuk mengarahkan ke barcode yang ada di produk. Nah, seperti itu ya. Nanti secara otomatis produknya akan tampil di keranjang ini ya. Oke. Selanjutnya jika teman berulang kali menycan ya, akan terus bertambah ya. Oke. Begitu juga jika menambah produk lainnya, teman-teman juga scan, dia akan bertambah, misalkan seperti ini ya. Oke. Setelah itu seandainya teman-teman tidak memiliki mesin scanner ya, tapi ini hanya bisa dilakukan melalui handphone, atau jika PC atau laptop teman-teman mempunyai webcam ya, ini bisa nanti bisa diklik seperti ini, dia akan mengarah dan cari ya, cari di sini, sorry. Nah ya, bisa teman-teman cari nanti di sini webcam dari komputer atau laptop teman-teman ya. Nah, ini juga bisa menggunakan webcam. Oke. Jika teman-teman mempunyai mesin scanner, itu akan jauh lebih akurat ya. Karena kamera biasanya resolusinya kurang tajam, jadi agak lambat biasanya untuk menycan barcode. Oke. Untuk opsi selanjutnya bisa teman-teman mencarikan produk, misalkan gas, dia akan otomatis memfilter ya di sini dan bisa teman-teman pilih. Setelah itu ya, teman-teman bisa klik bayar, bayar sekarang. Oke. Di sini adalah jumlahnya 32.000.
Nanti teman-teman bisa pilih sesuaikan ya kas masuknya ya, kas atau bank jika pelanggan menggunakan transfer untuk bertransaksi, atau nanti teman-teman mempunyai kris ya atau yang lainnya, nanti bisa pilih bank. Oke. Atau bisa pilih yang lainnya, tinggal sesuaikan saja. Setelah itu teman-teman tidak perlu lagi mengetikkan angka ya di sini, karena di sini sudah saya sediakan untuk uang pas. Dia akan otomatis ya, akan otomatis menginputkan total tagihan atau total yang perlu dibayar. Nah, jika pengguna atau pembeli memberikan uang 50.000, jadi teman-teman cukup klik ya 50. Jadi teman-teman ya sebagai kasir harus mengembalikan dana sebesar 18.000 ya. Jika pelanggan memberikan uang 100 ya. Jadi teman-teman ya para kasir di BUMDes bisa mengembalikan uang 68.000. Nah, seperti itu. Jadi lebih simpel ya. Jadi teman-teman semua nggak salah pengembalian uang kepada pelanggan ya. Setelah itu bisa teman-teman klik selesai. Nah, setelah itu ya sudah selesai seperti ini. Di sini ada riwayat transaksi. Jika ingin mencetak stroke-nya ya, stroke belanja, silahkan klik stroke. Nah ya, nanti bisa dipilih ya printernya. Oke, kita cancel, kita coba besarin ya, seperti ini untuk stroke-nya. Ini stroke dengan menggunakan thermal ya, 5,8 mm 58 mm ya. Jadi sangat cocok untuk di kasir-kasir. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk menu kasir dan pos. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau kritik, ada saran untuk menu ini, silahkan berikan ya di kolom komentar ya, agar nanti kita bisa kembangkan lebih jauh lagi. Oke, satu lagi ya, di sini ada area kasir. Nah, area kasir ini adalah produk ya atau kasir yang dibeli dari website teman-teman semua ya. Di website teman-teman sudah ada katalog produk ya. Produk-produk ini akan tampil di website. Ini akan ditampilkan publik ya. Jadi masyarakat bisa berbelanja melalui website BUMDes teman-teman. Nanti akan ada notif seperti ini, ada angka 1 bergerak-gerak, artinya ada yang memesan produk melalui website teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita coba klik ya. Nah, disinilah ya daftar pesanan ya, menunggu kita konfirmasi. Jika setelah kita konfirmasi ada selesai ya, kalau masih menunggu dia akan ada konfirmasi menunggu konfirmasi seperti ini ya. Kita bisa lihat detailnya ya, di sini sudah ada detailnya ya. Jika teman-teman ingin mengkonfirmasi melalui WhatsApp, teman-teman bisa nanti langsung klik WhatsApp, akan mengarah ke WhatsApp pembeli ya, ke WhatsApp masyarakat yang menggunakan layanan pembelian produk melalui website teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman bisa konfirmasi, misalkan ini siap diantarkan atau silahkan ambil di tempat ya, silahkan ambil di toko, barangnya sudah disediakan seperti itu ya, dan lain-lain ya. Setelah itu jangan lupa teman-teman untuk memilih akun kas atau bank ya, penerima uang untuk didebitkan ya. Nanti teman-teman bisa pilih ya. Kalau dia nanti teman-teman bisa menambahkan kas untuk unit usaha apa gitu, bisa, boleh di filter per kas unit juga boleh ya. Setelah itu klik konfirmasi pesanan dan buatkan jurnal. Nah, setelah dikonfirmasi ini akan otomatis dijadikan jurnal ya. Oke, kita lihat. Oke, sini statusnya udah selesai semua ya.
Sekarang kita boleh lihat ya untuk validasi bahwa di jurnal sudah ada. Di sini ya tanggal 19 ya. Tadi ada beras dan kartus sebesar 32.000 ya. Dan di sini ada yang dari masyarakat, pesanan dari masyarakat ini sebesar 80.000 sudah masuk di jurnal. Jadi teman-teman nggak perlu input jurnal ya. Di sini sudah ditanganin dengan secara otomatis. Oke, untuk selanjutnya di menu kasir pos ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Nanti kita boleh diskusi di kolom komentar ya untuk upgrade atau ada ide, saran atau kritik boleh tulis di kolom komentar ya. Baik ya, kita akan lanjut ke menu selanjutnya yaitu agen laku pandai. Nah, ini adalah agen ya jika teman-teman atau jika BUMDes teman-teman memiliki kerjasama dengan bank, misalkan Briling atau bank-bank lainnya ya, nanti teman-teman bisa menginputkan atau bertransaksi melalui ini ya, melalui menu agen laku pandai ini. Jadi nanti kita akan cocokkan dengan laporan ya dari bank dan dari aplikasi yang teman-teman miliki ini. Nah, seperti ini ya. Di sini ada transfer sesama ya. Misalkan teman-teman mempunyai agen Briling jadi sesama BRI misalkan ya, seperti itu. Nah, yang ini transfer antar bank ya. Jadi bukan dari bank BRI. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada tarik tunai sesama, lalu di sini juga ada tarik tunai lain ya, bank lain maksudnya, seperti itu ya. Ini tarik tunai ini menggunakan kartu ya teman-teman ya. Nanti juga teman-teman boleh mengatur ya tarif dan fee-nya di sini. Ya. Di sini juga teman-teman bisa jual atau bayar tagihan PLN atau listrik ya. Nanti di sini teman-teman bisa pilih ya unitnya dan masukkan transaksinya, nominalnya ya. Untuk fee ini ya akan otomatis ya, karena nanti di sini teman-teman harus atur ya. Pilih unitnya, untuk biaya admin berapa, ada potongan bank atau HPP boleh dimasukkan, jika tidak kosongkan saja. Nah, ini ada biaya admin ya, untuk antar bank boleh diisikan semua di sini ya. Di sini ada pembayaran dan e-wallet. Oke. Jika nanti ada potongan pajak, misal PPh 23, boleh teman-teman pilih ya di sini. Oke, seperti itu. Untuk di pengaturan tarif ya di agen laku pandai. Oke ya, sekarang kita kembali ke dashboardnya, dashboard agen laku pandai ya. Nanti semua transaksi teman-teman ya ada di riwayat sini ya, riwayat transaksi nanti di sini. Oke. Di sini juga ada laporan bagi hasil ya, bagi hasil antara BUMDes teman-teman semua dan bank ya. Nah, laporan pendapatan agen. Nah, seperti itu. Jumlah, nanti ada total keseluruhan ya. Total biaya admin, total fee bank, ada fee agen, nanti semuanya akan masuk ke sini. Oke. Lalu di sini ada laba bersih dan bagian BUMDes, misalkan 50%, bagian mitra atau bank yang memberikan penyedia 50%. Setelah itu ya bisa teman-teman posting jurnal akhir bulan ya. Ini bisa teman-teman posting setiap akhir bulan, dan ini juga teman-teman bisa filter ya dari tanggal sampai tanggal. Oke, setelah itu teman-teman bisa cetak juga ya, cetak PDF. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya oh ya, ini ada saldo kas tunai ya. Ada juga saldo e-channel EDC ya, EDC ya. Jadi nanti teman-teman di
jurnal ya untuk menginputkan saldo yang ada di EDC ya, agar nanti teman-teman bisa bertransaksi menggunakan saldo EDC. Jadi semuanya akan sinkron. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, saya rasa untuk menu agen laku pandai ini sudah cukup jelas. Nanti juga teman-teman boleh bertanya di kolom komentar atau melalui WhatsApp ya yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita akan masuk ke menu input data. Nah, di menu input data ini ada beberapa submenu ya. Submenu jurnal umum ya. Ini adalah untuk teman-teman menginputkan jurnal dan melihat transaksi jurnal ya secara real time. Ini juga teman-teman bisa cetak atau teman-teman bisa filter. Nah, di sini untuk buat jurnal umum secara manual, teman-teman juga sudah bisa membuat jurnal umum secara manual, tapi keseluruhan aplikasi ini sebenarnya sudah ditangani secara otomatis ya. Nanti teman-teman boleh ketika nomor bukti atau kode bantu, lalu ada di sini untuk unit usaha apa ya, boleh teman-teman pilih ya. Deskripsinya silahkan diinputkan, lalu di sini ada akun debit. Nanti teman-teman bisa filter dengan cara ketik saja, misalkan aset, dia akan otomatis, atau modal misalnya, modal dia akan mencari modal di setor, penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat akan terfilter. Begitu juga dengan akun di sisi kreditnya, nominalnya silahkan diinputkan. Jika transaksi ini ada potongan pajak silahkan di checklist ya, atau di bisa beberapa ya. Ini ada di pengaturan tarif pajak, di pengaturan ya, untuk menambahkan PPN dan lainnya ini. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya ada pembelian barang. Nah, di menu belanja dan pengeluaran grosir atau operasional ya, di sini ada pembelian barang, menu pembelian barang untuk belanja dan pengeluaran operasional di kantor BUMDes teman-teman. Misalkan pembelian kertas HPS ya, seperti itu ya. Nanti itu bisa teman-teman create pembelian baru ya. Boleh nanti inputkan nama tokonya ya atau suppliernya. Setelah itu nota, nomor nota atau referensinya ya. Setelah itu rincian belanjanya, misalkan kertas HPS, pilih akun, bentar, bebannya apa nih? Bebannya misalkan ATK dan cetak ya, misalkan seperti itu, atau ada lain ya, kita beban ATK dan cetak ya yang cocok. Jumlahnya berapa? Misalkan 3. Kita cari di sini cocok apa? Rim ya. 3 rim. Harganya satuannya berapa? Misalkan 55.000 ya. Akan otomatis menjumlah. Jika masih di dalam nota itu ada lagi item lain, tambah saja. Nanti tambahkan, pilih akunnya juga, begitu lagi ya. Kita tambahkan lagi, baru klik simpan. Oh ya, jangan lupa teman-teman pilih sumber dananya ya, melalui kas atau bank ya, karena untuk kita mengambil dananya dari mana, misalkan dari kas atau dari bank, seperti itu. Oke ya, ini untuk menu input pembelian atau belanja operasional. Nah, seperti itu. Oke ya. Setelah itu ada menu stok barang. Nah, di menu stok barang ini, jadi teman-teman untuk menampilkan semua produk yang ada di kasir pos ya, teman-teman harus terlebih dahulu untuk menginputkan stok barang atau stok produknya ya. Di sini juga kami sediakan untuk bisa scan produk
ya. Jadi teman-teman cukup scan, nanti dia akan otomatis menangkap kodenya di sini ya. Setelah itu teman-teman boleh masukkan nama barangnya, lalu pilih gambar dari produknya ya. Isikan juga deskripsi, lalu ada juga untuk memilih unit usaha apa ya dari produk ini ya. Setelah itu harga beli, harga jual teman-teman input. Nah, di sini ada stok ya. Stok ini boleh teman-teman kosongkan, tapi belum akan tampil di halaman kasir ya. Produknya tidak akan tampil di halaman kasir dan di halaman website teman-teman kalau stoknya kosong. Nah, jadi kalau ingin tampil diberi stok ya, stok awalnya berapa. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu jika seandainya teman-teman restock ya, menambah stok baru, teman-teman cukup edit ya. Nah, seperti itu. Stok saat ini 84. Nah, nanti teman-teman tambah saja misalkan 100 seperti itu ya. Oke. Nanti dia akan otomatis ya, stoknya akan bertambah berapa. Tapi harus dijumlah ya. Misalnya stok awalnya ada 84, teman-teman menambahkan 100, jadi harus 184 ya, seperti itu ya. Oke. Jangan diketik 100, jadi nanti masuknya dia tetap 100. Oke. Nanti dia sorry, nanti dia akan mengurangi ya, 100 dikurang 84. Nah, itulah yang akan masuk ke restock ya. Jadi teman-teman kalau mau menambah stoknya, misalkan stok saat ini 84, teman-teman ingin menambahkan 100 lagi gitu ya. Jadi tulis aja 100, menambah 100 item baru. Nah, sini ada penjelasan ya. Seperti itu. Lalu di sini ada sumber dana ya, boleh teman-teman kas bank ya. Boleh nanti teman-teman pilih lalu simpan perubahan. Dia akan otomatis merestok dan membuatkan jurnal baru ya, pembelian produk baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Di sini tadi kita baru menjelaskan untuk scan menggunakan mesin scanner ya. Teman-teman juga bisa menggunakan handphone ya, atau laptopnya yang memiliki kamera yang bagus ya untuk bisa menangkap barcode ya. Nanti teman-teman bisa klik saja, lalu bisa juga teman-teman klik auto ya kalau teman-teman tidak ingin menycan dari produk yang ada di produk aslinya ya. Kalau teman-teman buat auto, nanti dia akan membuatkan kode barang secara otomatis ya. Oke. Nanti teman-teman setelah itu bisa cetak semua label ya. Produk-produk semua teman-teman ini nanti bisa dicetakkan label ya. Labelnya seperti ini ya. Barcode seperti ini label-labelnya. Nanti bisa teman-teman print melalui kertas yang untuk biasa nama-nama undangan itu ya, bisa itu juga. Nanti bisa teman-teman cetak, tempelkan di produk yang teman-teman jual. Nah, nanti teman-teman bisa scan melalui handphone atau mesin scanner. Dia sudah dibuatkan label-labelnya secara otomatis. Oke. Atau teman-teman ingin melihat satuan label boleh juga seperti ini ya. Tapi karena kalau cetak satuan seperti ini akan boros ya, lebih baik teman-teman nanti cetak keseluruhan seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk menu stok barang saya rasa sudah cukup. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya, atau silahkan chat ke WhatsApp yang ada di deskripsi. Selanjutnya kita masuk ke menu inventaris. Nah, disinilah ya untuk teman-teman menginputkan aset tetap dan inventaris.
Yang pertama bisa teman-teman lihat ini adalah daftar aset yang terdaftar ya, yang sudah teman-teman tambah ya. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Di sini ada tombol edit ya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini juga ada statusnya aktif atau dihapus atau dijual. Ini juga karena bisa dijual, dihapuskan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari tambah aset ya. Di sini adalah halaman untuk menginputkan data aset baru. Nanti teman-teman bisa pilih ya gambarnya, gambar asetnya, lalu berikan keterangan nama, harga satuan, ya, jumlah unit ya, atau di sini ada tambahan umur ekonomisnya, misalkan 5, teman-teman ketikkan saja 5, ini akan secara otomatis hitungannya adalah tahun ya, 5 tahun. Seperti itu. Di sini ada juga nilai residu ya atau sisa. Nanti teman-teman bisa baca ada logo tanda tanya ini ya. Ini adalah estimasi nilai jual aset di akhir masa manfaat atau umur ekonomisnya. Jika tidak ada nanti boleh teman-teman kosongkan. Oke. Seperti itu. Lalu ada pilihan akun aset ya, misalkan tanah, bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin atau aset tidak berwujud. Setelah teman-teman pilih, nanti di sini ada sumber dananya. Oke. Oke, nanti teman-teman bisa pilih. Setelah itu bisa teman-teman klik simpan dan buat jurnal. Nah, setelah itu akan masuk ke daftar aset dan telah dijurnalkan. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa edit lalu atau mau hapus ya, bisa jual ya, bisa jual atau hapus ya. Bisa teman pilih ya. Kalau jual harganya berapa ya, pilih bank untuk masuknya, kas atau bank ya untuk uang masuknya, keterangan alasan dijual atau dihapus itu kenapa. Setelah itu proses pelepasan. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk menu inventaris. Oke. Selanjutnya ada saldo awal. Nah, ini teman-teman ya. Di awal periode teman-teman harus ya wajib untuk menginputkan saldo awal jika ada ya. Inputkan misalkan di saldo awal ada di debitnya itu di kas ya 5 juta, nanti teman-teman dari perbandingannya di kreditnya misalkan saldo awal itu adalah laba ditahan atau SHU tahun lalu boleh diisikan atau laba tahun berjalan, nanti teman-teman isikan. Setelah total debit dan kreditnya balance ya, tidak ada selisih, nanti teman-teman bisa klik simpan saldo ya. Hanya seperti itu aja untuk saldo awal ini. Nah, dengan begitu untuk menu input data sudah selesai. Kita akan pindah ke menu selanjutnya, yaitu menu simpan pinjam. Menu simpan pinjam ini ya buat teman-teman yang mempunyai unit usaha simpan pinjam, ini saya rasa sudah cocok banget ya. Atau teman-teman koperasi, ini sudah cocok, sudah sangat mewakili ya dari akuntansi untuk simpan pinjam. Nanti teman-teman bisa inputkan anggota ya. Nomornya ini sudah otomatis ya, teman-teman bisa ketikkan nama, alamat, nomor handphone, tanggal bergabung, lalu klik tambah seperti itu. Oke, setelah ditambahkan anggotanya ya, nanti teman-teman kalau anggota ingin store ya, simpanan ya, di sini nanti teman-teman bisa klik simpanan ya. Karena di menu ini nanti teman-teman bisa memilih unit usahanya apa ya, misalkan unit usaha simpan pinjam seperti itu. Nah, anggotanya nanti bisa teman-teman pilih ya. Setelah itu ada
jenis simpanan nih, simpanan pokok, wajib atau sukarela. Nanti teman-teman bisa pilih jumlah setorannya berapa, setoran akun masuknya kemana nih, misal dari kas ya boleh, nanti tanggal setor kapan, lalu klik simpan setoran. Nah seperti itu. Jika suatu hari ya di anggota ini ya ingin tarik simpanan, ya teman-teman silahkan pilih ke tab menu selanjutnya. Di sini ada tarik simpanan. Nah, jadi sudah ada anggota dengan saldo simpanannya itu berapa. Nah, seperti itu, pilih unitnya, lalu masukkan jumlah penarikannya berapa, lalu pilih akun untuk uang keluarnya ya, dan tanggal penarikan. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ada di sini menu pinjaman. Nah, di sini adalah daftar riwayat pinjaman ya. Nanti teman-teman bisa cairkan pinjaman baru ya. Seperti ini halamannya, pilih unitnya, lalu pilih anggotanya ya, jumlah meminjam misalkan 500, 500 ya, 500.000 seperti ini ya. Bunganya misalkan 5% ya, klik saja 5, jangka waktunya misalkan 12. Nah, akan secara otomatis ya, estimasi angsuran per bulan sudah ada di sini. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu di sini nanti teman-teman bisa pilih kas atau bank untuk akun kreditnya, akun keluarnya ya. Setelah itu klik simpan dan cairkan pinjaman. Dengan mengeklik simpan ini ya, secara otomatis akan juga dibuatkan jurnalnya ya. Jadi aplikasi ini sudah sangat simpel sekali ya, sudah mudah digunakan. Kita hanya mengelola satu menu ya. Semua jurnal yang ada di menu itu akan secara otomatis dicatat ya di input jurnal umum ya. Seperti itu ya. Setelah masuk seperti ini ya di menu manajemen pinjaman, teman-teman bisa klik detail ya. Di sini ada detail pinjaman ya, atas nama siapa yang teman-teman klik tadi ya. Nah, di sini ya. Di sini anggotanya ya, atas nama Budiono misalkan ya, toko unit usahanya toko sembako. Kita bisa lihat di sini statusnya belum lunas ya. Untuk aksinya kita pilih detail untuk melihatnya ya. Di sini sudah ada keterangan nomor pinjamannya berapa, tanggal cair berapa, untuk bunganya, dan jangka waktunya berapa bulan, seperti itu ya. Oke. Lalu di sini ada nama anggota, jumlah pinjaman ya, sisa total kewajiban karena ini sudah membayar ya. Pernah membayar nih ya. Membayar pokoknya 287.000, bunganya 50.000. Nah, pembayaran dari total bayar nih 337.500. Nanti juga teman-teman bisa cetak. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa juga cetak untuk anggota ini ya. Berikut dengan riwayat angsurannya. Lalu kalau teman-teman mau bayar, klik bayar angsuran ya. Di sini akan otomatis ya menginputkan jumlah per bulannya berapa ya, angsuran per bulannya itu berapa. Teman-teman bisa pilih akun untuk masuk uangnya. Setelah itu klik simpan pembayaran. Nah, seperti itu ya. Oke, itulah ya teman-teman untuk menu simpan pinjam yang ada di aplikasi SIG BUMDes Go. Selanjutnya ada menu utang dan piutang. Di menu ini ada dashboard ya. Di sini untuk teman-teman melihat total piutang belum lunas dan total utang belum dibayar. Ini adalah total semua tagihan yang perlu diterima dari pelanggan ya untuk BUMDes teman-teman semua. Kalau yang ini ya, total utang belum dibayar, ini adalah total semua tagihan yang perlu dibayarkan kepada pemasok
atau penyedia seperti itu. Jadi BUMDes yang berhutang, kalau ini ya, kalau ini pelanggan yang berhutang ke BUMDes. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada daftar piutang ya, dan di sini juga ada daftar utang. Tapi sebelumnya teman-teman harus menginputkan master pelanggan dan master pemasok terlebih dahulu ya, agar nanti bisa menginputkan daftar piutang dan daftar utang. Misalkan daftar pemasok, nah, bisa teman-teman tambah nama, kontak, alamat ya, klik simpan. Nanti di master utang ya. Sorry, kita cas dulu baterainya. Oke ya, di sini setelah menginputkan master pemasok atau pelanggan, barulah kita bisa catat utang baru ya. Pilih pemasoknya siapa ya, nanti daftarnya yang ada di master pemasok, lalu nomor tagihannya dari pemasok opsional, dan isikan yang lainnya. Pilih juga sebagai akun beban ya atau aset, klik simpan. Begitu juga untuk daftar piutang sama alurnya. Oke, selanjutnya ada laporan. Nah, ini adalah laporan anggaran versus realisasi. Bisa teman-teman cetak, tapi di sini belum ada anggaran satupun yang diinput, jadi kosong. Ada laba rugi ya, bisa teman-teman filter per unit ya, dan filter juga dari tanggal sampai tanggal mana. Jadi teman-teman kalau sumpamanya kenapa ada perbedaan-perbedaan, perhatikan ya dari 3 filter ini ya teman-teman. Transaksi teman-teman diinput di tanggal berapa ya, dan teman-teman memfilternya di tanggal berapa. Seandainya teman-teman membuat transaksi di bawah tanggal 1 November ini, akan otomatis tidak akan tampil di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan dari tanggal dan sampai tanggal ini, lalu baru klik tampilkan. Oke, ini banyak sekali yang tanya, yang chat ya, kenapa Pak kok ini berbeda, kok ini berbeda. Nah, giliran disuruh screenshot kirimkan, ternyata mereka tidak memperhatikan tanggal ya, filter tanggal ini ya. Padahal saya telah nginput ini di jurnal ini sudah Pak, tapi kenapa ini tidak tampil di laba rugi? Nah, ternyata ya itu ya teman-teman, dari tanggal sampai tanggal ini tidak di filternya, tidak diubah, dia langsung klik tampilkan saja seperti itu. Itu banyak banget yang kejadian, yang chat, mungkin ada beberapa bumdes ya. Nah, tapi di sini kita rahasiakan ya bumdes apa saja. Nanti mungkin kalau berkenan boleh komen-komen ya di sini. Nah, untuk pertanyaan itu, oke ya. Itulah ya teman-teman untuk laba rugi. Lalu ada posisi keuangan. Di sini juga bisa teman-teman pertanggal ya. Misalkan hari ini ya bisa teman-teman ketampilkan ya. Lalu teman-teman cetak seperti ini ya. Selanjutnya ada perubahan modal, bisa teman-teman filter per unit atau tampilkan semuanya, dan jangan lupa lagi ya untuk dari tanggal sampai tanggalnya, klik tampilkan. Oke, bisa teman-teman cetak. Nah, seperti ini sudah ada barcode-nya untuk memverifikasi dokumen teman-teman adalah asli. Nanti setelah di scan melalui handphone ya, Google kamera akan mengarahkan ya ke link untuk verifikasi bahwa dokumen ini adalah benar ada di database sorry, ada di database aplikasi SIG-BUMDes Go teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya ada arus kas. Oke, ini juga bisa teman-teman filter dari tanggal sampai tanggal.
Oke, bisa tampilkan dan cetak. Selanjutnya ada neraca saldo, buku besar, dan laporan-laporan lainnya. Ada eh, kinerja ketahanan pangan seperti ini. Ada catatan atas laporan atau CALC ya. Sini ya. Nanti teman-teman bisa inputkan riwayat singkat dan bidang usaha. Setelah itu ikhtisar kebijakan akuntansi, lalu ada pengakuan pendapatan, ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha dan liabilitas ya. Lalu ada modal atau ekuitas. Nanti teman-teman bisa ketikkan, dan di sini untuk pos-pos laporan keuangannya sudah secara otomatis ya. Lalu inputkan kontingensi, ada juga di sini ada transaksi dan pihak berelasi ya. Ada juga peristiwa dan setelah periode perlaporan. Nah, seperti itu ya untuk catatan atas laporan keuangan atau CALC. Oke, ada generator RP ya. Oke ya, ada lalu di sini di laporan ada generator LPG selanjutnya. Nanti teman-teman bisa pilih ketikan ya, latar belakang, visi misi, kata pengantar, lalu nanti bisa teman-teman inputkan juga kinerja operasional, lalu analisis kinerja keuangan, ada rencana kerja dan anggaran. Setelah itu ada kesimpulan, penutup, kendala ya, ada lagi untuk penutup, rekomendasi, klik simpan, dan generator LPG nya bisa teman-teman tampilkan. Nah, seperti ini ya. Nah, lebih rapi. Oke. Nah, seperti ini kita bikin per lembar ya, per page agar rapi. Nah, seperti ini ada laporan keuangan sudah secara otomatis ya, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank ya. Jadi teman-teman bisa pilih kas ya. Tanggalnya bisa teman-teman filter ya. Ini 31 bulan 10. Nah, jadi tidak akan tampil ya. Kita ubah misalkan Desember, 31 Desember kita tampilkan. Nah ya, sini ya. Sudah tampil. Nah, ini adalah saldo akhir di rekening koran. Nanti teman-teman inputkan saldonya ya. Setelah itu nanti teman-teman checklist nih. Jika di saldo jika di rekening koran ada misalkan ini bank seharusnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di rekening koran misalkan transaksi pembelian barang ada, nanti teman-teman bisa checklist. Jika di rekening koran ada pembelian aset laptop, nanti teman-teman bisa checklist sampai dia balance. Kalau seandainya di rekening koran sudah teman-teman periksa masih ada selisih, itu biasanya kan dari admin bank dan bunga segala macam ya. Nanti teman-teman bisa buat penyesuaian di sini ya. Biaya misal admin bank atau pendapatan misalnya jasa giro atau lainnya, nanti teman-teman bisa pilih akun, beban administrasi bank, lalu pilih ketikan deskripsinya, lalu klik simpan. Ini akan menjurnalkan dan akan membalancekan ya dari pendapatan dari total rekening koran dan saldo yang ada di aplikasi SIGBUMDES Go ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita beralih ke proses periodik ya. Ini ya jurnal penyesuaian otomatis ya buat penyesuaian aset tetap. Nanti teman-teman bisa pilih bulannya ya, lalu tahun, jalankan proses. Nah, setelah jalankan inventaris dan aset akan secara otomatis disesuaikan penyesuaian ya dan dijurnalkan.
Oke, selanjutnya ada manajemen anggaran. Ini adalah menu baru ya, bukan menu baru. Maksudnya ada update terbaru untuk manajemen anggaran ini ya. Manajemen anggaran ini sekarang kita kelola lebih detail lagi ya. Nanti teman-teman bisa memilih per unit usaha ya. Tapi di sini masih belum ada sebuah eh, RAB atau rencana anggaran ya. Di sini kita harus inputkan dulu atau buat RAP ya. Seperti ini. Tahunnya nanti teman-teman bisa pilih ya. Sini. Oke. Nanti unit usahanya bisa dipilih, pilih pos akunnya ya. Misalkan ada pendapatan, pilih pendapatan apa atau beban, pilih ya. Setelah itu di sini bisa teman-teman misalkan untuk kertas HVS satuannya misalkan 10 rim ya untuk dalam satu periode. Lalu nanti teman-teman bisa ketikkan saja ya, hapus terlebih dahulu ya. Setelah dihapus bisa ketikkan misalkan rim ya. Secara otomatis akan mencari rim. Teman-teman klik harga satuan misalkan 55.000 ya. 55.000. Oke. Setelah itu misalkan ada rincian tambahan, tambah baris. Nanti teman-teman bisa tambahkan misalkan tinta ya, tinta printer ya. Nah, misalkan seperti itu. Volumenya misalkan berapa nih? 4 ya biasanya. Teman-teman sesuaikan ya. Sini bisa teman-teman ketikkan botol misalkan. Dia akan filter botol, klik. Lalu misalkan harganya satu botolnya 100.000. Ini 1 juta, sorry. Oke. Lalu tambah lagi misalkan ada seperti itu lalu klik simpan anggaran. Oke ya. Setelah itu di sini juga teman-teman harus atur pagu terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelumnya ya kita ulangi lagi ya. Sebelumnya jika ini masih kosong ya, teman-teman harus atur pagu terlebih dahulu ya. Misalkan unit usaha ketahanan pangan memiliki pagu untuk direncanakan anggarannya dia di tahun 2026 ya. Misalkan 50 juta ya. 50. Oke, seperti ini. Lalu klik simpan. Ya. Di sini ada pagu 50 juta untuk toko sembako ya. Ini karena kita baru menginputkan satu unit ya. Jadi kita buka ini saja. Kalau teman-teman filter ya, boleh nanti teman-teman filter ya. Sini tahunnya sudah muncul. Oke, setelah teman-teman atur pagunya, lalu buat RAB ya. Nah, ini ya. Ini tahunnya secara otomatis mengambil dari pagu tadi. Sekarang kita pilih toko ya. Sini ada batas pagunya ya. Kalau umum masih kosong ya. Kita pilih toko sembako, dia akan ada batas pagu 50 juta. Terpakai masih 0. Oke. Selanjutnya ada kita bisa pilih ya. Misalkan kita merencanakan pendapatannya berapa dan selanjutnya. Oke. Dan untuk rincian boleh teman-teman isi misalkan kertas HPS. Ini misalkan untuk ATK ya. Kita coba misalkan untuk dalam satu periode kita bila pilih 10 ininya rim, kita klik rim. Oke, ada rim, harga satuannya 55.000. Oke, seperti ini langsung aja kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada daftarnya dan di sini ada terpakai ya. 1,1% dari 57 juta, 50 juta. Kita juga filter ya. Atau teman-teman bisa cetak PDF ya, seperti ini ya. Untuk rencana anggaran biaya RAB ya, unit usaha tahun anggaran seperti ini. Oke, surplus defisit, ada sisa pagu, sisa pagunya
49.450.000. Pagu anggaran 50 juta. Oke. Ini untuk update dari menu manajemen anggaran dan RAP. Oke ya. Coba kita tambah atau edit ya. Kita edit. Ini pagunya misalkan karena ini pagunya tadi 50 juta ya. Kita coba edit misalkan ininya satu, bisa bukan, tambah saja nolnya ya, misalkan sudah full ya. Nah seperti ini 550 juta, dia tidak mau menyimpan ya, tidak mau menyimpan. Kalau kita menambah harap baru ya, misalkan di sini toko sembako, di sini misalkan beban sewa misalnya ya, seperti itu. Sewa ruko misalkan seperti itu. Volumenya di sini tahun misalnya, tahun, harganya misalkan 50 juta. Nah dia ada peringatan notif ini ya, berkedip-kedip ya, perhatikan ya di sini, over budget. Nah jadi kalau teman-teman ada peringatan over budget, berarti budget di pagunya itu udah berlebihan. Jadi teman-teman untuk stop atau mengurangi budgetnya ya, mengurangi harganya ya, atau anggarannya, dia ada peringatan. Jadi kalau kita hapus dia akan hilang. Oke, seperti itu. Untuk halaman manajemen anggaran yang terbaru saya rasa seperti itu ya. Kita langsung masuk ke perhitungan sisa hasil usaha. Nanti teman-teman bisa inputkan nama alokasi ya, misalkan seperti ini ya, PADES atau dana sosial, atau ada pendidikan dan lain-lainnya, silahkan diinputkan ya. Nanti persentasenya teman-teman bisa sesuaikan ya. Nanti total semuanya harus 100% seperti ini ya, harus hijau 100%. Setelah itu setelah ini 100% dan ini adalah total laba bersih ya. Setelah teman-teman hitung, nanti tinggal hitung atau cetak laporan. Nah setelah itu bisa teman-teman juga buat jurnal penutup. Nah cetak laporan seperti ini ya. Ini untuk laporan pembagian sisa hasil usaha tahun buku 2025. Total laba bersih 97.000. Oke. Nah, selanjutnya kita lumbung pangan. Nah, ini adalah untuk teman-teman menginputkan ketahanan pangan ya. Di sini ada master komoditas, nanti teman-teman tambah ya, tambah komoditas. Misalkan di sini gabah, unitnya nanti teman-teman pilih ya. Tapi disarankan ya nanti di unitnya teman-teman filter dengan unit usaha ketahanan pangan atau apa gitu ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa, seperti ini. Satuannya misalkan gabah kilo ya, kilo, batas minimumnya 10, simpan data. Nah, seperti ya. Sini ada toko sembako gabah, satuannya kilo, total stoknya belum ada ya, masih kosong, batas minimal 10. Jadi kita kelola stok. Oke. Setelah masuk sini teman-teman bisa catat stok. Nah di sini ya, stok barang masuk ya, barang masuk dan barang keluar. Nanti jumlah kilonya misalkan 100 ya. Tanggalnya bisa ini tanggal kadaluarsa ya, atau expired ya di sini. Nanti kalau teman-teman kosongkan ya, ini berarti produknya itu tahan lama ya, tidak ada expirednya.
Oke. Lalu ada total harga beli, misalkan teman-teman beli langsung di masyarakat, misalkan per kilonya berapa ya? Nah, saya kurang paham juga untuk harganya, mungkin 6.500 ya mungkin untuk gabah ya. Nanti teman-teman boleh di kolom komentar. Sumber dana misalkan kas ya. Selanjutnya keterangan pembelian hasil panen warga, seperti itu ya. Lalu klik simpan transaksi. Harus diinput ya, ternyata harus diinput, harus diinput misalkan seperti ini 100, 100. Total rupiah yang dibayar misalkan 3 juta. Pilih akun kas. Oke, seperti ini. Sudah memastikan semuanya terisi, klik simpan. Oke ya, dicatat. Nah, untuk status stoknya aman. Teman-teman juga bisa cetak. Nah ya, ini ada kartu stok barang ya. Nama barang adalah gabah, satuannya kilo. Total stok saat ini 1000 ya. Ya, di sini tanggal, keterangan masuk. Nah, keluarnya belum ada nih. Jadi kita belum input keluar. Ada rincian bed aktif Vivo di sini ya, tanggal masuk, expired date, sisa stok. Seperti itu. Nah, coba sekarang kita catat stok, keluarkan ya, misalkan 900, 800 lah. Ya, seperti ini. Kita bisa pilih ya, ini kita jual ulang ya, atau kita berikan bantuan gratis ya, atau pemusnahan karena rusak, busuk, atau yang lainnya, nanti bisa teman-teman pilih ya. Kita coba untuk penjualan ya. Total misalkan tadi kita beli 3 juta, kita jual misalnya 5 juta. Oke, pilih akunnya kas. Seperti itu. Kita kasih keterangan penjualan gabah. Klik simpan. Oke, sudah berhasil. Jadi total sisa stoknya 200 kilo. Awalnya 1000, sisa 200, masih aman karena kita sebelumnya melimit ya, melimit di 10 ya. Sekarang kita cetak. Oke, seperti ini untuk kartu stoknya. Oke, ini juga bisa teman-teman hapus. Di sini juga ada riwayat ya. Riwayat keluar masuk barang. Ada masuk, ada keluar. Penjualan gabah, ada hasil panen warga. Seperti itu untuk lumbung pangan. Lalu administrasi. Semuanya saya rasa untuk administrasi ini bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Ini sama, tidak ada update ya. Oke. Selanjutnya ada manajemen website. Ini adalah buat teman-teman yang sudah berlangganan ya, atau sudah memiliki akun untuk BOMDES teman-teman. Nanti bisa kelola artikel ya, membuat berita atau artikel untuk websitenya. Nanti di sini tulis artikel, ketikkan judul ya, dan lain-lain. Nanti bisa teman-teman masukkan di sini. Lalu ada galeri foto, jadi nanti teman-teman bisa tambahkan untuk sampul halaman website seperti itu ya. Lalu ada pengaturan tampilan. Ini adalah untuk menambahkan maps ya di halaman website. Lalu di sini ada juga untuk pilih halaman profil, banner ya. Ada banner halaman berita, ada banner halaman kontak. Di sini juga ada untuk teman-teman merubah akun sosial media. Nanti teman-teman silahkan inputkan ya di sini.
Oke, sesuai logo-logonya, misalkan Facebook, nanti teman-teman masukkan link Facebook, BUMDes teman-teman, YouTube, gitu juga jika ada, dan lainnya. Klik simpan pengaturan tampilan. Lalu ada pesan masuk. Ini adalah halaman jika di website teman-teman masyarakat memberikan kritik dan saran atau masukan atau pertanyaan melalui website teman-teman yang ada di menu kontak ya, nanti akan tampil di sini semua. Oke, di sini ada testimoni, bisa teman-teman tambahkan testimoni ya. Bisa seperti ini, nama lengkap, peran atau jabatan, tulis isi testimoninya, pilih bintangnya, mau dikasih bintang berapa ya, lalu pilih gambar ya atau foto profilnya, lalu simpan testimoni. Selanjutnya kita masih ada di manajemen website. Udah ya, manajemen website sudah. Pengaturan, oke ya, di pengaturan sini profil, nanti teman-teman bisa inputkan logo atau tambahkan logo ya. Selanjutnya ada nama BUMDes, nama desa, jalan ya, alamat ya, nomor handphone, AHU, tanggal pendirian, dasar hukum pendirian, lalu ada email, ada website BUMDes, ada NPWP BUMDes, silahkan diinputkan jika ada. Nah, di sini ada visi misi juga ada ya. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya daftar akun COA. Ya, ada daftar akun COA. Jika kiranya ada COA yang kurang, nanti teman-teman bisa klik sinkronkan template COA. Ini akan secara otomatis mengambil COA terbaru yang ada di database ya. Selanjutnya ada tarif pajak. Nanti teman-teman bisa inputkan nama-nama pajaknya dan persentasenya, pilih akun pajaknya ya, akun yang terkait. Setelah itu klik simpan, nanti akan tampil di daftar tarif pajak dan akan tampil juga di input jurnal ya, dan juga ada juga untuk di administrasi kwitansi, nanti akan tampil seperti itu. Selanjutnya di pengaturan ada manajemen pengguna. Ini teman-teman bisa menambahkan pengguna baru untuk bekerja sama menginputkan, misalkan kasir berikan username dan passwordnya ya, email dan passwordnya untuk login sebagai kasir. Nanti dia akan mengelola halaman-halaman kasir seperti ini. Selanjutnya ada unit usaha di sini ya, untuk teman-teman menambahkan unit usaha. Oke, nanti inputkan nama unitnya. Setelah itu deskripsinya ya. Jika unit usahanya ketahanan pangan, bisa teman-teman checklist ya. Setelah itu klik simpan. Nah, seperti itu. Jika ada kesalahan nanti bisa teman-teman edit. Oke. Selanjutnya ada periode akuntansi di sini untuk teman-teman tutup periode ya. Pastikan semua inputan teman-teman sudah benar, barulah teman-teman input aktifan tutup periode. Lalu di sini ada master jabatan. Nah, di sini ya, teman-teman harus pertama kali sebelum menginput struktur pengurus harus input terlebih dahulu master jabatan ini, tambah jabatan baru, inputkan gaji pokoknya kalau ada, inputkan tunjangan kalau ada, klik tambah, nanti akan tampil seperti daftar jabatan yang terdaftar. Oke, selanjutnya barulah kita menginputkan struktur, pilih gambar, nama. Nah, inilah ya, kalau teman-teman tidak menginputkan master jabatan, ini tidak akan tampil ya, jabatan di sini tidak akan tampil. Oke,
seperti itu. Lalu pilih penasehat, pengawas, operasional atau ketua unit dan pendamping. Lalu sini ada backup dan restore, ya biasa. Lalu ada bantuan, di sini bisa teman-teman baca-baca ya untuk melihat bantuan-bantuan yang ada di aplikasi BUMDes, misalkan tentang penjualan dan e-commerce. Nanti teman-teman bisa alur penjualannya seperti apa dan cara penggunaannya itu bagaimana, seperti itu. Oke ya, seperti itu. Sekarang coba kita kembali ke halaman website ya. Inilah halaman website yang teman-teman miliki nantinya. Kalau teman-teman menginputkan berita, nanti juga akan tampil di sini berita dan kegiatan terbaru. Lalu nanti ada testimoni warga, dia akan tampil di sini juga. Setelah itu nanti teman-teman kalau tadi di pengaturan website menginputkan sosial media, nanti akan tampil website apa, sosial medianya di sini ya. Seperti ini. Sini ada tombol untuk teman-teman cepat ke atas ya. Nah, seperti itu. Ini ada berita, katalog, semua produk yang teman-teman input di stok barang. Sini ada profil. Oke. Di sini juga ada kontak. Nah, sini maps yang teman-teman input di manajemen website. Nah, ini yang kirim pesan atau laporan dari masyarakat yang akan tampil di manajemen website pesan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Silahkan untuk teman-teman yang berminat untuk menggunakan aplikasinya, silahkan cek di deskripsi atau link yang ada di profil bio, atau silahkan menghubungi nomor yang ada di deskripsi juga. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.